炼境界，道具起一阶。哎，少爷，北少爷这是怎么了？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Mimin akan membahas donghua terbaru, yaitu donghua I Know Million of Cultivator, yang memiliki arti aku membuat kesal jutaan kultivator. Cerita diawali di sebuah stasiun, yang dimana tokoh utama kita yang masih di dunia modern mencoba menolong seseorang dengan memberitahu orang tersebut bahwa dompetnya telah dicopet. Ia juga menghadang pencopet itu agar tidak melarikan diri. Karena mereka ketahuan dan yang dicopet itu juga sudah sadar kalau dompetnya hilang. Mereka pun melarikan diri dan meninggalkan dompet orang itu. Kemudian saat di tempat sepi, tiba-tiba handphone tokoh utama kita mengaktifkan sebuah sistem secara otomatis. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba ia dipukul oleh salah satu komplotan pencopet sebelumnya, dan ia pun dikeroyok oleh mereka. Karena tokoh utama kita terluka dan darahnya menetes ke handphone itu. Alhasil sistem itu pun aktif dan membawa tokoh utama kita ke dunia kultivator. Yang dimana di dunia kultivator itu ia dikenal dengan tuan muda yang bernama Bai Er atau Jiang Bai dari klan Jiang atau keluarga Jiang. Terlihat ayahnya sangatlah senang melihat anaknya yang sudah sadar, dan ia pun ingin memeluk Jiang Bai. Namun Jiang Bai menolaknya karena ia tidak mengenali ayahnya itu. Di sana Jiang Bai tidak menyukai ayahnya yang berjenggot, tapi ia menyukai dekorasi rumahnya itu. Di sini Jiang Bai masih mengira kalau itu semua hanyalah mimpi yang terlihat nyata. Melihat anaknya yang tidak mengenali dirinya, ia pun bertanya kepada tetua di sampingnya. Tetua itu pun berpendapat kalau Jiang Bai mengalami hilang ingatan. Kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan Jiang Bai sendiri agar ia dapat beristirahat. Setelah mereka pergi, Jiang Bai pun masih heran mengapa ia ada di tempat itu. Sampai-sampai ia berpikir kalau ia sudah meninggoy karena dipukuli oleh pencopet sebelumnya. Mendengar itu, sistemnya pun secara otomatis memberitahunya tentang informasi sebenarnya dan proses penyalinan informasinya itu dalam 3 hari. Terlihat Jiang Bai masih kebingungan melihat itu semua. Lalu sistem itu pun memberitahu Jiang Bai bahwa metode kultivasinya ialah membuat kesal kultivator lainnya. Kemudian di ruangan Patriark Jiang, Tetua Lodo menyerahkan catatan keuangan pajak bulanan. Setelah menyerahkan catatan itu, Tetua Lodo memberitahu Patriark Jiang atau ayah Jiang Bai kalau klan Sangguan akan segera datang ke klan mereka. Di sana Tetua Lodo mencoba untuk menenangkan Patriark Jiang, namun ia tidak bisa tenang karena melihat anaknya atau Jiang Bai yang selalu bermalas-malasan hanya karena ia hilang ingatan. Di dalam kamarnya, Jiang Bai sedang menikmati semongko yang dilayani oleh 3 orang pelayan perempuan. Tiba-tiba sistem itu memanggilnya dan membuat Jiang Bai kaget. Yang dimana sistem itu ingin memberitahu Jiang Bai kalau ia telah mendapatkan poin kemarahan dari ayahnya karena sebelumnya ayah Jiang Bai marah kepadanya. Mendengar itu, Jiang Bai pun menyuruh pelayannya untuk keluar.
Terlihat Jiang Bei sangatlah senang dapat berkultivasi dengan hanya membuat marah orang lain, yang dimana metode kultivasi seperti itu hanya dimiliki oleh dirinya saja. Dapat diketahui sebab mengapa ia sebelumnya pingsan itu dikarenakan Jiang Bei sebelumnya dipaksa untuk berkultivasi, dan ia juga dianggap orang lain sebagai sampah karena tidak dapat berkultivasi. Akan tetapi sekarang ia telah berhasil mendapatkan metode kultivasi yang unik, yaitu membuat marah kultivator lainnya. 舒服，在这里做条咸鱼有什么不好？ Kemudian sistem itu mengatakan kalau Jiang Bei nantinya akan bertemu dengan roh jahat di desa Xingshao, dan apabila Jiang Bei tidak memiliki kemampuan, bisa-bisa ia akan meninggal di sana. 什么？真死了？ Setelah itu datanglah tetua Lodo yang mengabarkan bahwa ia dipanggil ayahnya ke ruang tamu untuk bertemu dengan patriark klan Sangguan yang akan membicarakan tentang pertundangan mereka. 老爷真的很生气呀！ Terlihat di ruangan tamu sudah ada patriark Sangguan dan anaknya yang bernama Mingzu. Di sana patriark Sangguan menanyakan kabar tentang kakaknya Jiang Bei, yaitu Ahnan atau Jiangnan, yang dimana Jiangnan ini sedang berlatih di sekte Wuji dan masih belum kembali. Terlihat Mingzu sangatlah ingin bertemu dengan Jiangnan, namun dikarenakan ia tiada, ayahnya pun mengatakan kalau Jiang Bei juga lumayan, karena ia menganggap Jiang Bei berkepribadian yang baik meski kultivasinya gagal. 一窍不通。 Di perjalanan menuju ruang tamu, Jiang Bei mendapatkan poin kemarahan lagi, dan ia pun dapat meningkatkan 可以 kultivasinya. 升级了。 赶紧升，赶紧升！ Melihat Jiang Bei berbicara sendiri, tetua Lao Doa pun sangat heran dengan Jiang Bei. Kemudian Jiang Bei pun berhasil menerobos ke ranah pengumpulan Qi tingkat 1, 恭喜主人，司令 dan Jiang Bei pun mencoba kekuatannya. 哎， Melihat itu, tetua Lao Doa pun kaget. 少爷，你 Setelah itu, Jiang Bei pun bergegas menemui ayahnya. Di ruang tamu, mereka masih membicarakan tentang kultivasi Jiang Bei. Di sana, patriark Sangguan sangatlah meremehkan Jiang Bei, yang dimana ia memperkirakan kalau Jiang Bei akan merobos ranah pengumpulan Qi beberapa tahun lagi, yang sebenarnya Jiang Bei sudah berhasil menerobos. Patriark Sangguan menganggap Jiang Bei sedikit lebih buruk, dan ia juga merasa putrinya tidak cocok dengan Jiang Bei karena putrinya harus menikah dengan seorang pria yang hebat. Setelah itu datanglah Jiang Bei dengan gayanya yang kece. Namun konyolnya ia tersandung, yang membuat ayahnya marah lagi. 啊，哎呦！ Ayahnya pun memintanya untuk menyapa patriark Sangguan dan putrinya. Akan tetapi dengan sombongnya patriark Sangguan menolak sapaan itu dan berkata bahwa ia tidak sudi melepaskan putrinya ke keluarga Jiang. Patriark Sangguan menganggap perjanjian pernikahan ini hanyalah sebagai bercandaan angin melintas saja dan takkan menjadi kenyataan. 大爹，我怎么能嫁给这种暴发户？ Mingzu juga berkata bahwa jikalau ia menikah dengan Jiang Bei, itu hanyalah akan menurunkan martabat keluarga Sangguan mereka. Jiang Bei juga tidak setuju dengan pertundangan itu, dan ia pun pergi berjalan-jalan. Terlihat Mingzu sangatlah marah karena dirinya dipanggil bibi oleh Jiang Bei. 你给我站住！ Di saat Jiang Bei memperhatikan poin kemarahan dari Mingzu, ia pun tersandung lagi. Namun kali ini Jiang Bei tersandung dengan bergaya. 啊！ Melihat keterampilan yang ditunjukkan Jiang Bei, mereka pun kaget karena keterampilan itu menunjukkan kalau Jiang Bei sudah berada di ranah pengumpulan Qi. Setelah itu, Jiang Bei pun meminta ayahnya agar melepas pembatas pintu itu karena ia tidak terbiasa dengan itu. Di malam harinya, Jiang Bei masih berjalan-jalan bersama dengan dua 我 bawahannya. 的气应该消了吧？ Di sana, mereka meminta Jiang Bei untuk pulang karena takutnya mereka akan bertemu roh jahat yang berkeliaran di luar kota. Di saat mereka membicarakan tentang roh jahat itu, tiba-tiba lampu yang ada di sekitar mereka padam.
Kemudian di dalam klan, Patriark Jiang bertanya kepada Lao Duo, apakah semua orang telah kembali? Lao Duo pun menjawab bahwa semua orang telah kembali, serta Tuan Muda juga telah kembali ke kamarnya. 改天我亲自去看看。 Di dalam kamarnya, Jiang Bai masih berpikir bagaimana ia dapat menaikkan levelnya lagi dengan poin kemarahannya yang masih sedikit. Sistem pun memintanya untuk membuat orang lain marah lagi kepadanya agar dapat memperbanyak poin. Setelah itu, Jiang Bai pun memperhatikan buku yang sebelumnya membuat dirinya pingsan dan hilang ingatan. Terlihat di dalam sistem, Jiang Bai masih belum memiliki keterampilan tempur. Karena kesal, Jiang Bai pun melemparkan buku itu. Tiba-tiba sistemnya menemukan item baru, yaitu keterampilan tempur tingkat dasar, yang ternyata adalah buku yang dilemparkan Jiang Bai tadi. Jiang Bai pun sangatlah senang dapat mempelajari buku itu dengan mudahnya tanpa ada usaha sedikit pun. Kemudian Jiang Bai pun pergi menemui ayahnya untuk meminta buku metode latihan lagi. Terlihat Patriark Jingin ingin tidur di kamarnya dan tiba-tiba dipanggil oleh Jiang Bai yang meminta dibukakan pintu. Patriark Jiang pun sangat marah yang membuat poin Jiang Bai bertambah. Melihat poinnya bertambah, Jiang Bai pun berencana membuat ayahnya marah besar agar ia mendapatkan lebih banyak poin lagi. Jiang Bai pun berteriak dan menghancurkan pintu kamar ayahnya karena ayahnya tidak keluar. Setelah itu, Jiang Bai pun mengintip lewat lubang pintu yang rusak itu dan terlihat di sana ada bayangan ayahnya serta poin kemarahannya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Karena ayahnya telah marah besar, Jiang Bai pun segera melarikan diri. Namun, ia berhasil ditemukan. Alhasil, ia pun dikejar oleh ayahnya. Di saat ayahnya ingin menghajarnya, Jiang Bai pun berkata bahwa ia ingin meminta 2 metode latihan lagi. Patriark Jiang pun kaget, yang dimana ia mengira kalau Jiang Bai tidak akan mau berlatih dan sudah merasa puas dengan keberhasilannya menerobos ranah pengumpulan ki. Dan ternyata perkiraan ayahnya itu salah, malah Jiang Bai menjadi bertambah rajin lagi belajar. Patriark Jiang pun mengambilkan 2 buah buku metode latihan dan melemparkannya ke Jiang Bai serta meminta Jiang Bai untuk segera pergi. Patriark Jiang berkata, meski memberinya latihan, takkan membuat Jiang Bai berhasil. Jiang Bai pun berencana akan membuat ayahnya marah lagi. Terlihat tetua Lao Duo tidak yakin dengan Jiang Bai dapat mempelajari metode latihan itu.